Jangan ulul albab, karena sukun ditulisnya tidak bulat. Jadi nun sukun kemudian tanwin, setelahnya baru huruf-huruf idhar halqi, maka dihukumi idhar halqi. Contohnya min akhi, min akhi, min akhi. Jadi penyebutan nun sukunnya disempurnakan terlebih dahulu. Sempurna bukan berarti ada gunanya ya, tidak ada gunanya. Min akhi langsung. Jadi jangan ada gunanya, jangan min akhi. Ya, yauma yafirru mar'u min akhi, jangan ditahan. Min akhi. Ya. Kemudian selanjutnya abadan idza shalla. Jadi abadan idza shalla. Jadi jangan abadan idza abadan langsung. Ya. Disempurnakan penyebutan nun sukunnya atau dia tanwinnya, baru setelah itu dibaca huruf setelahnya. Kemudian contoh yang lain, dzakarin langsung ke huruf selanjutnya. Yang selanjutnya sultanun ala, ya, sultanun ala langsung tanpa ada gunnahnya, karena memang ini dia kita sedang membahas tentang hukum idhar. Idhar kan jelas, ya, jelas penyebutan nun sukunnya, jelas penyebutan harokat huruf yang bertanwinnya, itu jelas kamilah secara sempurna tanpa disertai adanya gunnah. Ya. Kemudian setelah sultanun ala itu ada tanda satu. Ya, ada tanda satu. Ada tulisan angka 1. Dilihat di bawahnya. Lihat yang bawahnya. Qauman. Di situ ada qauman, kemudian ada apa? Allah. Dibacanya qaumallah atau qaumanillah. Coba. Dibacanya bagaimana? Qaumanillah atau qaumallah, qaumallah atau qaumanillah. Mana? Gak apa-apa, berbeda pendapat atau terjadi perselisihan pendapat, gak apa-apa. Hah? Ya, ada yang kaum Allah, yang lain. Hah? Qaumanillah. Terus? Nggak apa-apa berbeda pendapat. Nanti kita ambil pendapat yang roji, yang paling kuat. Ya. Ada lagi? Ada? Jadi dibaca jangan qaumallah, tapi qaumanillah. Dikasrohkan. Kenapa dikasrohkan? Ya, karena di situ ada double. Ada sakinain. Ada double. Ya, ada double di situ. Ya enggak, ada double. Ya, tanwin kemudian setelahnya lam. Setelah lam ada lam lagi yang bertasydid. Ya, ada lam lagi yang bertasydid. Karena memang kalau di Rasm Utsmani terkadang alif lam itu nggak ditulis harokatnya.
Harokatnya tuh nggak ada. Ya, harokatnya nggak ada. Memang kita sudah mengetahui, oh ini masuk ke hukum al-ibham. Jadi di sini ada double, ya, ada double dua tanwin, ada double dua tanwin, maka dibaca qaumanillah, ya, qaumanillah. Jadi harokatnya dikasrohkan, harokatnya dikasroh, itu yang dia tanwin. Jadi dibaca ya misbahul misbah, jadi jangan dibaca misbahul misbah tapi misbahunil misbah. Jadi ada harokat, ada kasrohnya di situ. Ya. Karena di situ apa? Alasannya ada dua sakinain, ada dua sukun. Ya, ada dua sukun. Jadi kalau misalnya iltika usakinain bertemu, jadi misalnya ada tanwin ya, bertemu setelahnya iltika usakinain bertemu dua sukun, dua sukun, maka di harokatnya itu dikasrohkan. Kalau setelah tanwin itu dia tidak bertemu dua sukun, maka tidak boleh dikasrohkan harokatnya, dibaca sesuai dengan harokat yang tertentu. Jadi rumusnya bedanya hanya tanwin tersebut, huruf yang bertanwin itu setelahnya bertemu dengan dua sukun, ya, dua sukun. Yang pertama sukun, yang keduanya sukun, terkadang juga tasdid, tapi disebut sakinain, ya, bisa sukun dua-duanya, bisa sukun atau dia tasdid salah satu dari dua itu. Jadi patokannya iltika usakinain bertemu dengan dua sukun, maka dibacanya dikasrohkan, ya. Kemudian asyahidu minat tuhfah. Jadi kalau kita melihat di Tuhfatul Atfal itu, wal awwalul idharu qabla ahruf lil halqi sittin rutibat fal ta'rif hamzun fahamun thumma ainun ha muhmalatani thumma ghainun kha. Ya, ini kalau kita melihat di Tuhfatul Atfal. Jadi kalau kita melihat di buku tajwid, digabungkan huruf-huruf idhar itu apa? Apa? Ibghi hajjaka wa khaf hakimah. Itu penggabungan huruf supaya mudah untuk dihafal. Ya. Jadi dalam hukum nun sukun dan tanwin, fal awwalu idhar. Ya, Syekh Sulaiman beliau menyebutkan yang pertama yaitu idhar dalam hukum nun sukun dan tanwin. Qabla ahruf, sebelum huruf-huruf halq. Jadi fal awal idhar, penyebutan huruf hukum idhar, idhar sebelum huruf-huruf yang keluar dari al-halq. Jadi min akhi diidharkan terlebih dahulu, baru setelahnya huruf al-halq itu disebutkan. Kemudian lil haqqi sittin rutibat fal ta'rif, huruf-huruf yang keluar dari al-halq tadi itu ada 6. Ada 6 jumlahnya yang tersusun, yang harus kita ketahui. Tersusun nggak huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan? Tersusun, ya. Bagian
paling bawah 2, tengah 2, kemudian atas 2. Tersusun yang harus kita ketahui. Yang pertama hamzah, kemudian yang kedua ha, kemudian ain, kemudian ha, muhmalatan. Ini yang tengah ini nggak ada titiknya nih. Ingat, yang tengah nggak ada titik, nggak ada titiknya. Huruf ain dan huruf ha. Kemudian ghain dan itu yang paling atas. Ya. Ini kalau kita melihat di Tuhfatul Atfal. Ya. Jadi halaman 22 itu contoh ya. Contoh yang dijelaskan di situ ejaannya. Contohnya yanhitun. Ya, yanhitun. Ya-nya difathahkan. Huruf ya-nya fathah. Kemudian nun sukunnya tersebut dhahir, nampak nun sukunnya sebelum huruf ha yang dikasrohkan. Ya, ini contoh idgham, idhar, tapi dia di apa? Dieja ya, dijelaskan. Dijelaskan. Kemudian ta dhammah, taknya didhammahkan, itu bunyinya. Ya, kemudian wawu matobi'i harokatan, kemudian wawu dia mad tobi'i harokatan, dua harokat. Ya, kemudian nun yang terakhir difatahkan. Bisa nggak digituin? Bisa nggak? Ya, ini dieja. Ya, kalau dulu mungkin pernah belajar ya nun apa ya nun disukunkan kemudian dipatahkan seperti itulah ya. Nah, ini dia dieja ya, ini dieja. Pernah nggak dulu mungkin tahun berapa ya, alif patah, alif kasroi, alif domau, a i u, kayak gitulah ya, itu dieja. Nah, ini juga dijelaskan oleh mualif atau pengarang buku ini. Yanhitun dijelaskan oleh beliau ya-nya fathah. Memang ini pelajaran untuk anak-anak kecil, ya. Anak kecil. Kan dijelaskan ya-nya dipatahkan, kemudian setelah yaitu nun yang sukun dhahir, ya jelas kelihatan nunnya, nun sukunnya. Kemudian setelah nun sukun itu ada ha, terus dia dikasrohkan. Kemudian setelah itu ada ta yang dia dhammah. Kemudian setelah itu ada wawu yang dia matobi'i, dibaca 2 harokat. Yanhitun, kemudian nunnya dipatahkan. Ya, ini contoh idhar dengan dieja. Ya. Bisa seperti itu? Bisa? Tinggal lihat harokatnya aja. Ya, harokatnya lihat. Oh ya, dipatahkan. Kemudian ada nun, dia sukun, jelas nunnya. Kemudian setelah nun itu ada ha yang dikasrohkan. Ya, jadi selain mengajak, kalau kita mengajarkan, selain mengajak si anak itu mengetahui hukum idhar, dia juga tahu, ya, cara bacanya bagaimana. Cara bacanya bagaimana. Dan penanaman pengajaran hukum tajwid kepada anak itu, nunggu si anak itu mau baru kita sampaikan. Ya. Jadi banyak hafal aja terus. Nanti setelah anak itu rasa ingin tahunya bertambah, dia akan bertanya. Ini kenapa dibaca jelas? Baru kita jelaskan. Ya. Berarti si anak itu sudah siap menambah atau menerima pelajaran tentang hukum tajwid. Nanti ada masanya dia bertanya, baru kita jelaskan sama dia. Ini jelas, ya. Jadi
banyak hafal harus dibaca jelas atau dimasukkan, ya, disamarkan. Nanti ketika timbul pertanyaan, nah disitulah kesempatan kita untuk menjelaskan. Ini idhar seperti ini. Makanya di sini mu'alif, ya, dieja, ianya fathah, kemudian nunnya disukunkan, kemudian kasroh. Jadi seperti itu dulu. Nanti kalau timbul pertanyaan, kenapa sih harus jelas, harus begini, baru kita jelaskan. Itu tandanya si anak sudah siap menambah porsi, gitu kan? Iya. Jadi untuk ya semua punya anak kecil misalnya, fokus saja terus ngafal. Nanti ada masanya dia akan bertanya, kenapa ini samar bacanya, baru kita jelaskan. Ya. Ya, ada pertanyaan tentang hukum idhar sebelum kita masuk ke tahsin surat An-Nas. Min soal, ada pertanyaan? Kalau nggak ada berarti paham semua. Ya, karena pertanyaan itu timbul dari yang tidak paham. Kalau yang paham ya nggak akan ada pertanyaan. Ya, nggak akan ada pertanyaan. Kalau paham semua nggak akan ada. Jadi insya Allah pekan ketiga keempat kita mulai belajar bahasa Arab dasar. Ya, bahasa Arab dasar. Dasar kan masih mudah ya. Membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Nanti kalau sudah ke kaidah mulai ya lumayan apa namanya? Ya lumayan. Ya. Ya. Jadi kalau di nanti ya bisanya kapan? Ya, kalau di nanti ibaratnya. Belajar bahasa Arab wajib apa? Nah? Wajib, fardu ain, fardu kifayah, sunnah, apa hukumnya? Wajib. Hah? Fardu kifayah. Kewajiban bagi sebagian orang. Ya, sama seperti hukum adzan. Kalau ada yang adzan berarti semuanya terlepas dari kewajiban adzan dan tidak berdosa. Tapi kalau nggak ada yang adzan di satu kampung itu misalnya semuanya berdosa, sama bahasa Arab. Kalau di tempat kita misalnya nggak ada satu orang pun yang bisa bahasa Arab, berdosa semuanya. Tapi ada satu misalnya, satu dua bisa bahasa Arab, maka yang lain terlepas dari kewajiban. Bukan berarti nggak belajar. Karena kan ada orang yang beranggapan kan nggak wajib. Kan harus belajar. Ya. Ya enggak? Iya. Ya, jadi hukumnya fardu kifayah, kewajiban bagi sebagian orang, bukan berarti kita tidak mempelajarinya. Karena di antara faktor terbesar kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan bahasa Arab. Ya. Nggak ada pertanyaan? Allah paham semua. Ya. Nanti mungkin berikan contoh aja. Ya, tugasnya berikan contoh 3 dari 6 huruf ini, dipilih aja 3 huruf. Ya. Yang tanwin 3 huruf, yang nun sukun 3 huruf. Jadi jangan lihat Google, jangan lihat buku catatan. Itu mau nanti pintu terakhir. Kalau memang nggak dapat baru dia ada usaha mencari dulu. Ini untuk apa? Untuk mengetahui kita paham nggak. Jadi cari dalam Al-Quran. Jadi rumusnya ingat rumus, ya. Matematika juga kalau nggak ada rumusnya bisa ngerjain nggak? Nggak bisa. Ya.
Jadi nun sukun atau tanwin setelahnya huruf idhar. Makanya di dalam Al-Quran, oh tanwin, setelahnya huruf apa? Idhar berarti. Oh nun sukun, setelahnya huruf apa? Oh idhar berarti itu. Jadi rumusnya nun sukun atau tanwin. Sebelum huruf idhar itu nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Enggak akan dua-duanya. Nun sukun dan tanwin